Nah, balik lagi nih. Ngobrol lagi ya, ngobrol lagi ya, ngobrol lagi. Lanjut. Masih jam 9 lah, masih pagi lah ya. Masih pagi, masih pagi. Sambil ngopi-ngopi cantik lah. Kita kan pengacara ya sama ya. Oh iya, pengangguran banyak acara. Dan pejabat gitu kita tuh. Apa tuh pejabat tuh? Pengangguran Jawa Barat. Gas, ayo langsung aja. Nah, tadi kan ente udah cerita nih tentang sepupu ente yang apa namanya kejadian elap itu. Ya. Ada lagi nggak kejadian yang ente alamin sendiri? Ada sih sebenarnya. Wah, epic juga nggak tuh kayak yang tadi? Kalau epic mah ya oke lah, lumayan takut juga sih karena saya ngalamin sendiri nih. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh? Kita mulai nih. Gas. Jadi saya dulu kan main musik ya. Main musik dan emang sekolah musik, kampus musik ya. Jadi saya itu kuliah waktu itu tahun dulu lupa tahun berapa ya, tahun 2018 lah. Cuman kejadiannya pas tahun 2020 atau 19 kurang lebih. Jadi di saat itu tuh saya tuh lagi mau latihan buat ngebantu kakak tingkat. Kakak tingkat kan ujian nih, saya ngebantu karena saya main bass. Jadi saya jadi yang main bassnya. Janjian tuh jam 8 lah, jam 8 di kampus. Jadi kampus saya tuh kampus seni di Bandung. Nah, cuman tempat saya latihan itu ada di atas nih, lantai paling atas ya. Lantai paling atas, lantai 4 lah. Oke, langsung aja pas dateng ya biasalah setelan main musiknya bawa bass gitu kan. Berat gitu ya. Perjuangan. Terus lanjut. Karena di atas tepatnya ya otomatis kan kalau nggak tangga lift opsinya nih. Ya saya mah naik lift aja ya karena emang ya ngapain lah. Kak mau cek sunana mah capek-capek gitu. Asik. Mau pakai tangga ya udah masuk lift. Saya sendiri nih yang masuk nih. Nah, udah pecat lah tempat ya. Tapi aneh sih emang kenapa? Karena setahu saya kalau lift itu ya ini mah mitos-mitos dari dulu sih ya. Kan biasanya tiap lift mau di hotel, mau di mall itu kan gak ada angka 4, bener gak sih? Kalau nggak 3A, 3B gitu. Iya. Nah, cuman Yang setahu orang tuh yang nggak ada tuh angka 3, angka 4. Terus biasanya yang kelewat tuh 7 sama 13. betul. Nah, makanya emang sedikit aneh kok ada 4 sih pas pertama masuk kampus. Ya biarin lah ada gitu. Ya saya juga termasuk orang yang ya gitulah, biarin lah ya, nggak terlalu dipikirin. Masuk pecat tempat, naik. Ini malam-malam nih jam 8 tadinya sih, pas saya nyampe itu jam 8. Pas saya pas saya dari parkir motor pas ke lift tuh emang masih rame aja, ada yang main gamelan, ada yang main musik gitu ya, ada yang nari-nari, ya kampus seni kan menjelang ujian. Ya apa jadi rame lah kampusnya. Saya pecat lantai 4, pas ke lantai 3 ini berhenti. Lift kalau berhenti sebelum kita di tujuan lantai kan ada yang mau naik biasanya. Iya. Kalau yang keluar nggak mungkin dong, itu saya sendiri di lift kan. Oh ada yang mau naik, kebuka pintu tuh, teng, kebuka. Itu pas kebuka ya, gelap. Tapi gelapnya beda, gelap gimana ya? Gelap-gelap kayak apa ya? Biru-biru gitu loh, kabut-kabut gelap biru. Gitulah pokoknya gelapnya aneh. Itu saya mulai takut nih, anjir geus mau bahas gitu kan aing teh nya, duh berat ya. Terus keluar saya tuh dari itu. Ya siapa itu ada yang mau masuk kan, entah dia. Jadi kalau di kampus saya tuh kalau lift kebuka itu tuh seberangnya itu kalau ya di ujung lorongnya itu WC. WC ya takutnya kan ke WC dulu apalah gitulah, saya positif thinking aja. Keluar lihat depan, nah kiri itu gudang, kanan kelas. Tapi lorong tiga-tiganya lorong gini, ini lorong ke gudang, itu lorong toilet, ini lorong ke kelas. Lihat ke semua lorong tuh nggak ada siapa-siapa dan gelap yang tadi bilang. Tapi saya udah keluar dari lift ya, udah nggak di lift nih ceritanya nih, keluar. Duh, nggak ada siapa-siapa, gelap lagi kan, males gitu, takut, udah mulai takut. Inggris lah, balik lagi gitunya ke lift. Pas ke lift, pencet angka 4 lagi, tutup, gak nutup-nutup tuh. Gak nutup-nutup. Jing, kunaon cing akhirnya nutup-nutup. Kalau di lift tuh kan suka ada tulisan tuh, kayak kalau kita max person berapa orang maksimal 6, 7, berapa. Overload ya. Nah, overload itu tuh. Overload, Pak. Overload, padahal cuma saya doang di situ. Wow. Di liftnya itu kaca biasa, cermin kan, lift itu suka ada cerminnya kan. Nah, saya tuh nggak berani lihat ke belakang.
Takutnya ada Udah firasat. udah firasat di situ, takutnya wah yang nggak akan bener nih kalau saya ke belakang kan. Ngecek Sunda nama mau balik. Betul, leres Kang Mun. Wah, udah, nah itu mulai udah panik, udah langsung ya biasa kita kalau takut kan suka nyebut astagfirullah astagfirullah apalah gitu ya, ayat-ayat doa gitu. Ya udah saya lift nggak nutup, tulisan overload, nah dan bunyi. Tapi bunyinya tuh gimana? Ya bunyi lah, pokoknya bunyi lift penuh lah. Tapi anehnya tuh kalau lift overload kan suka tet gitulah, kayak panjang peringatan, tapi ini mah kayak teng tapi menghilang teng suaranya gitu ya, pokoknya aneh lah, suara-suara aneh gitulah. Wah udahlah nggak beres, itu keadaan takut dan emang udah kesel ya, jadi anjing gitu, kita mau latihan gitu kan diganggu lagi. Padahal udah sholat, udah apa ya, udah niat baik saya mau latihan gitu kan. Ya udah saya mau nggak mau, jadi di lorong kelas yang ke kanan itu ada tangga. Dari lift ke tangga tuh ada 2 kelas di kiri itu 2 kelas, tapi gelap, ini masih gelap. Saya keluar dari lift ke kanan maju, saya tuh pandangan cuman nggak ke depan juga sih, takutnya ada juga di depan, jadi cuman ke bawah kayak lampu mobil aja udah. Matanya ke bawah doang gitu kan gini, jadi sambil maju lemes, kaki lemes. Tapi kalau tiap orang ngelihat itu kan kita bisa ngeliat nih kiri kanan ini apa sih, Ujung mata gitu ya. Itu di ujung mata saya tuh, ini kan saya udah di lantai 3 nih ya, berarti kan udah di atas kan. Ujung mata kanan itu kayak ada yang ngeliatin. Bukan mantan tapi kan. Hosh, ngeri, kabur ya gitu. Lebih horor ya. Itu tadi. Jadi saya nggak ngeliat ke sini, kelihatan gini kayak mata sih, gak tahu ya, warna mata gitu lah, tatapan mata kayak di film-film kartun kalau di gelap, kayak Tom and Jerry kalau masuk ke ruang gelap kan suka ada mata tuh. Warna merah biasanya gitu ya. Ya, tapi ini warna putih sih. Oh. Warna putih biru gitu, putih. Wah, ini ada yang ngeliatin. Di kiri pun ada di kelasnya. Cuman banyak yang di kelas mah. Jadi tiap saya maju-maju teh ada lagi. Wah, anjing mau balik gitu. Hantu di otak tuh. Wah, itu takut, udah bener-bener mas mau ngapain, udah lah, bodo amat. Udah ke bawah, jadi pas ngelewat kelas, tek jalan. Kan harusnya di atas tuh, di lantai 4, yaudah sama ke bawah aja. Pengen ngerokok dulu, chill dulu, kan udah takut banget sih. Pengen ngeliat orang-orang lah, nggak mau ngeliat kayak gitu. Ke bawah, udah weh. Pas turun tangga, ya ada ruangan itulah, kayak ruangan kayak apa ya, kayak kantor buat guru, buat para dosen-dosennya gitu aja sih. Tapi udah sepi juga kan, dosen itu udah pada pulang. Duduk aja situ, ngampar lah, nyimpan bas, ngampar. Tenangin diri dulu. Pas ngecek HP, dring. Kakak tingkat gua itu. Di mana? Di mana? Langsung sama drummer, sama naon lah pokoknya teman-teman. Mana di mana? Pas ngeliat cek jam 12 malam. Tadinya itu jam 8. Ini kurang lebih ceritanya sama kayak sepupu saya, cuman beda tempat doang. Dan alhamdulillah saya nggak ngelihat langsung kan, sepupu saya kan ngelihat itu kan, saya mah cuman gitu. Ya nggak ditampakin lah ya. Pas akhirnya, nah udah kan jadi mana, gebas lah saya, orang tuh ngebales, orang dihandap, nah teka luhur. Jadi soalnya udah beres, latihannya udah beres. Jadi kan biasa kalau anak-anak udah latihan kan ngerokok dulu, nyantai dulu. Tapi ada masih teman saya yang drummer itu masih di sana, karena dia ngekos kan deket kampus, jadi nyantai di kampus malam juga. Jadi dia nanya lah, paniknya, mana kunaon nyana telat datang gitu. Orang ya chat aja. Dia kehandap lah, orang nyerita di kantin lah, tanya ngobrol-ngobrol dulu gitu. Oh siap orang kehandap. Dia pakai lift tuh. Ting aman berarti kan. Loh kenapa dia aman gua enggak? Nah disitulah gua ceritain semuanya ke dia tuh. Gini. Yaudah singkat cerita beres. Udah nggak, ya mau latihan juga gimana, udah pada pulang, udah gitu kan, udah sepi. Besoknya ke kampus. Dan fun fact sebenarnya, kalau jadi ruangan yang tempat saya latihan ini emang jarang dipakai sama jurusan saya lah. Jadi anak-anak biasanya kalau latihan nggak di situ, di ruang-ruang lantai 1 aja, banyak di dekat Penopo di sini studio ini. Cuman emang kemarin pas itu harus di situ ruangannya karena adanya di situ. Jadi saya otomatis nggak pernah naik lift itu, hampir nggak pernah lah.
jarang banget lah, emang udah sering naik cuman nggak begitu ya sering gitunya. Pas besok ke kampus ada matkul di sana harus ke atas. Wah rame nih, banyak pagi-pagi nih, udah kampus pagi-pagi kan. Wah lift penuh gitu kan masuk. Pas sudah masuk, saya masuk, orang-orang yang masuk, dosen mau masuk nih. Gak bisa dosen tuh masuk tuh karena overload. Ya tapi kan ada orang aman ini, bukan aman lah. Overloadnya sama manusia bener ya? Sama manusia overload. Wah nggak bisa, herenya baru nggak bisa masuk udah penuh gitu. Tapi yang saya inget tuh satu di situ tuh yang mulai teng anjing gitu kan. Suaranya beda. Suara overloadnya beda. Kan pas overload kemarin kan suaranya teng kayak bel-bel gitulah. Ini mah tet anjing kan. Yang dikerjain berarti tuh. Udah itu aja sih, beres dari situ. Sampai saya lulus pun, sampai wisuda udah nggak ngalamin lagi, aman. Berarti bisa dibilang ini tuh cerita horor di kampus tapi lebih ke horornya live kampus ya. Iya, itu aja sih. Tapi nggak tahu tuh emang agak sedikit ngeri juga sih sebenarnya kampusnya itu, bisa dibilang kayak ya isinya juga orang-orang baik semua lah ya. Isinya orang-orang baik semua itu. Orang baik tanda kutip ya tadi. Tanda kutip. Aduh. Ini epic juga sih, maksudnya ada juga yang ngalamin di lift kayak gitu. Anjir. Tapi nggak jadi trauma atau kayak gimana kan? Aman sih, gimana ya? Ya mereka juga di bumi lah. Gitu maksudnya, jangan jadi maksudnya jangan jadi gimana kalau ke hal-hal gue itu, jangan kayak musik enggak ya enggak juga ya. Jangan terlalu ya terlalu kita ikutin juga lah ya, maksudnya Betul, jadi kita percaya harus, cuman maksudnya ya udah aja lu gua gitu kayak gitu kan. simpel aja sebenarnya, jadi ya nggak masalah juga sih, sampai sekarang juga biasalah, nggak jadi takut mani, nggak jadi takut sirin, nggak. Masih aman. Tapi ente sadar nggak sih, ngeh nggak sih kalau misalnya ini kita lagi nge-tag sekarang ini, kita lagi ngerekam sekarang ini di tanggal 26 Juni 2025 ini. Jam berapa? Setengah 10. Nah, ini tuh bertepatan dengan tahun baru Islam dan yang dipercaya oleh orang Jawa dalam adat Jawa nggak tahu apa lagi. Ini tuh bertepatan dengan malam satu suro, yang kalau di sana tuh malam satu suro itu ya katanya hal-hal yang tidak terlihat itu, atau ya bisa dibilang jin dan lain sebagainya itu, mereka tuh turun ke bumi dan ya mereka bisa terlihat kapan saja gitu. Itu di malam satu suro ini, yang kalau di Jawa itu malam satu suro itu kita malam-malam tuh nggak boleh keluar loh sebenarnya. Iya sih. Kira saya pulang dulu ya. Ya jangan gitu, kita Bener juga, bener ya. iya makanya. Tapi ya udah aja lah, itu kan di Jawa gitu kan. Ya bukan berarti Kan nggak sengaja. bukan berarti kita somprol atau gimana, maaf gitu. Maksudnya ya ini mah kita emang mungkin kebetulan aja kan. Kebetulan aja. Ya paling udah nggak usah. Gua balik jauh, Bos. Oh iya.